Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat matematika semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan soal-soal di mana ini bertujuan untuk menyiapkan PTS Gasal ya. Tentu ini ditujukan untuk kelas 7 SMP. Nah, ada beberapa materi yang mungkin akan diujikan ya di PTS di sekolah masing-masing. Dan kali ini kita akan membahas materi bilangan bulat, pecahan, dan himpunan. Ya. Ini ada banyak sekali soal-soal tentang ketiga materi tersebut ya dari tingkat yang paling dasar, paling mudah hingga yang agak sulit ya. Oke, langsung saja karena banyak ya. Yang pertama tentang urutan bilangan. Urutan bilangan seperti ini, kalau ada soal seperti ini, jangan langsung pede, jangan langsung jangan langsung terburu-buru dari terkecil ke terbesar ya. Kita harus melihat juga soalnya diminta apa ini. Ini yang diminta adalah yang terbesar. Nah, biasanya kan terkecil, biasanya otomatis langsung menjawab. Tapi tolong juga harus hati-hati melihat yang diminta itu dari yang terbesar atau yang terkecil. Nah, ini yang terbesar berarti kita mulai yang terbesar itu yang 14 berarti ya yang paling besar kan. Kalau ini kan salah, ini sudah pasti salah. Berarti kalau kemungkinannya ada berarti kemungkinannya kalau nggak C ya D ya. Kita cek kalau C itu urut kan ya 14, 15, min 3, min 5, min 12, 19. Oke ya yang C kayaknya sesuai ini ya. Kalau D, nah ini, nah D ini jebakan ya. Jebakannya di mana? Ternyata ini kan min 5 ya, ini 5, ini bertukar posisi ya, ini ada minnya. Jadi hati-hati. Sehingga jawabannya C ya. Oke, kita percepat aja. Berikutnya nomor 2, hasil dari 19 dikurangi min 3, dikurangi negatif 3. Nah, kalau seperti ini sudah kita bahas dulu. Kalau seperti ini jadi senyum ya. Senyum berarti plus. Berarti menjadi 19 ditambah dengan 3. Berapa? 22 ya. Mana nih? Nah, plus ya, 22. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut. Nah, ini nomor 3 hampir mirip dengan yang tadi, tapi hati-hati di sini ini enggak senyum ya, tapi min 20 enggak bisa jadi positif ya. Nah, ini sama aja dengan negatif 20 ditambah negatif 3. Artinya hutang 20, hutang lagi 3. Ya, berarti hutangnya tambah banyak, ya kan? Hutang 20.000 kemudian hutang lagi 3.000. Sehingga hutangnya lebih banyak. Itu negatif berarti. Negatif 23. Itu B. Oke, lanjut. Nah, nomor 4 ini sama dengan nomor 3 ya. Jadi ini ada min, ini ditambah min. Artinya berarti hutang 40, kemudian hutang lagi 5. Hutang 40.000, kemudian hutang lagi 5.000. Sehingga hutangnya lebih banyak, yaitu negatif 45. Mana ini? B. Oke ya, masih muda ya, kita lanjut aja. Nah, ini perkalian. Nah, ini kalau perkalian yang perlu kita ingat yaitu kalau positif dikali positif tentu hasilnya positif ya kan. Negatif kali positif hasilnya negatif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Ini yang perlu kita ingat. Nah, ini negatif kali negatif berarti positif kan ya. Berarti positif berapa? 20 yaitu A. Kemudian yang ini, positif kali negatif, tentu hasilnya pasti negatif. Negatif berapa? 15. Itu B. Oke, lanjut. Nah, ini bagaimana kalau pembagian? Ya, pembagian itu sifatnya sama ya. Kalau positif bagi positif menghasilkan bilangan positif. Positif bagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya juga negatif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Nah, ini nomor ini negatif, sama-sama negatifnya, berarti hasilnya adalah positif ya. 80 dibagi min 80 dibagi min 5, yaitu berapa ini? 16 ya. Positif ya. Oke, ini. Nah, ini positif.
Nah, kemudian yang berikutnya ini 105 dibagi negatif 15. Ini positif bagi negatif, berarti hasilnya pasti min, sehingga yang positif sudah pasti salah. Sekarang pertanyaannya 105 dibagi 15 itu berapa? 7 ya. Berarti ini kita jawabnya min 7. Nah, min 7. Oke, mudah kan ya? Lanjut. Nah, sekarang kita di operasi campuran ya. Operasi campuran itu dulu pernah kita bahas juga, yaitu yang pertama yang kita dahulukan adalah yang ada kurungnya. Itu yang paling kuat kedudukannya. Nah, ini ada kurungnya. Ya, ini ada kurungnya. Berarti ini kita dahulukan. Berarti ini 10 dikali 7 ditambah negatif 3 berapa? 4 ya. Kemudian setelah dalam kurung yang kita dahulukan lagi adalah perkalian atau pembagian. Nah, ini kan pembagian. Kita dahulukan juga. Berapa? 12 bagi 2. 6 kan ya? Nah, sorry. 6. Oke. Nah, berikutnya perkalian sama pengurangan. Yang kita dahulukan yang perkalian dulu. Oke. Berarti ini 40. 40 dikurangi 6 ya. Berarti berapa? 34 ya. Oke. A. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi. Oke, soal kita sekarang. Sebuah termometer menunjukkan suhu 21 derajat Celcius setelah beberapa saat. Jadi ini kita, kalau yang kayak gini, yang penting ini kita lingkari ya biar jelas. Setelah beberapa saat dicelupkan ke dalam air es dicampur garam. Pada termometer jadi penurunan. Turunan berarti dikurangi. Ya. Penurunan suhu sebesar 25 derajat Celcius. Oh, berarti ini dikurangi 25 derajat Celcius. Berarti 21 dikurangi 25. Berapa? Negatif ya. Negatif 4. Nah, berarti mana nih? A. Bisa dipahami? Lanjut. Nomor 9. Nomor 9 sama kayak tadi ya. Mohon maaf, kita lanjut lagi. Nomor 10 ya. Dalam kulkas ada bagian pendingin dan bagian pembeku. Suhu udara pada bagian pendingin itu 12 derajat Celcius. Kemudian pada pembeku tentu lebih dingin atau suhunya lebih sedikit. Nah, selisih suhu antara kedua bagian tersebut adalah, nah, selisih itu berarti ini kita kurangin dari yang terbesar dikurangi yang terkecil. 12 dikurangi negatif 6 ya. Ini jadi senyum. Berarti jadi 12 ditambah 6. Berapa? 18 derajat Celcius. Atau kalau kalian masih bingung, ini kalau ada garis bilangan ya, ini 12, ini negatif 6. Ini kan ada 0 kan. Nah, selisih berarti jaraknya ini kita cari, ini kan 12, ini ke sini kan 6. 12 tambah 6 ya 18. Jadi selisih itu nggak mungkin negatif ya. Jadi sudah pasti A dan B salah. Ya, karena selisih itu kan pasti positif karena yang bilangan yang besar dikurangi yang kecil. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Nah, urutan bilangan 7 per 20, 3 per 5 dari yang terkecil. Nah, ini hati-hati ya, dari yang terkecil. Nah, ini kalau soal seperti ini berarti kita harus menyamakan penyebutnya. Nah, kebetulan soal ini penyebutnya ini enak ini ya, memang dibuat begini. Nah, ini berarti kita mau ngubah yang kemana ini? Kita bisa mengarahkan ke 100 semua juga bisa, ke 1000 juga bisa, ke 10, kalau ke 10 nggak bisa ya, karena ini kan 7 per 20 kan nggak bisa diubah nih 7-nya, nggak bisa dibagi. Nah, ini lebih enak ini kalau kita ubah ke 100 semua, ini pasti bisa ya. Oke. Ini kalau kita ubah jadi 100 berarti kita kalikan berapa? 20 kali 5 kan? Berarti ini kita kalikan 5 ya. Berarti berapa ini? 35 per 100. Kemudian ini kita kalikan berapa? Untuk menjadi 100 kita kalikan 20 ya. Kita kalikan 20 berarti ini 3 kali ini berarti 60 per 100. Oke. Berikutnya ini sudah 100 berarti sudah tetap.
Kemudian ini kita kalikan 10 biar 100. Ini kita kalikan 10. Berarti ini 50 per 100. Ini coret-coret aja berarti menjadi 90 per 100. Nah, dari situ kita bisa tahu ya mana yang besar, mana yang kecil urutannya. Berarti mana nih? Oh, ini dulu. Ini dulu ya. 1. Kemudian apa lagi? Ini sudah, setelah itu 35. Oke, ini ya. Nah, ini 2. Kemudian ini coret aja biar enggak bingung. Gimana 3? Ini ya 3. Kemudian ini 4. Ini 5. Berarti 7 per 20, kemudian 5 per 10, 3 per 5. Oke, kayak ini ya. Ya, oke. Bisa dipahami ya? Oke, bisa dilanjut. Nomor 12. Nah, nomor ini untuk mengisi, ya jadi ada titik-titik ini, kita disuruh mengisi, entah itu kurang dari atau lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Caranya banyak sekali, bisa kita samakan penyebutnya, atau cara yang enak ya, yang singkat itu dikali silang. Ya, tapi risikonya ini besar jadinya. Kita kali silang kayak gini. 12 kali 5 berapa? 60 kan? 8 kali 3 berapa? 24. Nah, dari situ kita bisa tahu kira-kira 60 dan 24 besar mana? Besar 60 kan? Nah, berarti hadapnya ke sini yang dimakan. Yang dimakan ini 60. Nggak pakai sama dengan ya. Sehingga jawabannya mana? B. Nah, kayak gitu ya. Oke, bisa dipahami. Berikutnya soal sebelahnya ini memang dibuat mirip. Ini kita kali 15 kali 3, 45. Kemudian 8 dikali 7, 56. Nah, 45 dan 56 ini besar mana? Ini besar 56, berarti hadapnya ke yang besar ini, ke kanan. Sehingga jawabannya A ya. Oke, kurang dari, sama dengan. Oke, bisa dipahami ya? Lanjut. Oke, pecahan berikut yang bukan merupakan bentuk paling sederhana. Berarti yang bukan ya, ini ada kecak tebal yang bukan. Berarti yang bisa disederhanakan itu yang mana gitu ya. Oke, kalau 7 per 12 nggak bisa, karena 7 itu nggak bisa dibagi lagi. 6 dan 29, 6 bisa disederhanakan tapi 29 kan nggak bisa. Apalagi, nah ini 18 sama 27 bisa kan ya. Kita bagi dengan berapa ini? Bagi 9 juga bisa. Jadi berapa ini? Jadi 2 per 3. Kalau yang D itu, nah yang D nggak bisa. Yang atas bagi 3 bisa, tapi kalau yang bawah nggak bisa. Yang atas bisa dibagi 5, tapi yang bawah nggak bisa. Yang bawah bisa dibagi 4, tapi yang atas nggak bisa. Jadi yang D itu sudah sederhana ya. Sehingga jawabannya C. Karena bisa disederhanakan. Untuk menyederhanakan itu harus dibagi dengan bilangan yang sama. Oke, lanjut. Hasil dari 1/4 ditambah 2/5 adalah, nah ini caranya kita harus samakan penyebutnya ya. Atau cara singkat aja ya. Singkat aja berarti ini kita kalikan. Nah, berarti jadinya berapa ini? Sorry. Ini nggak pakai 1 ya. Ini aja. Seret, ini kita kalikan. Seret, ini kita kalikan. Nah, 5 kali 1 berarti 5 ya. Kemudian 4 kali 2, 8. Ini 4 kali 5, 20. Oke, berarti jawabannya 13 per 20. Nah, itu caranya. Berikutnya, kita kalikan 5 kali 2 berapa? 10. 3 kali 3 berapa? 9. Nah, ini kan kurang, berarti ini 9. Seret 3 dikali 5 ya 15. Oke, 10 kurangi 9 1. Berarti mana nih? A ya. Oke, bisa dipahami? Lanjut.
Oke, ini soalnya nih double-double ya, ada min-min kayak gini. Nah, kayak gini ini merupakan soal SMP ya. Kalau di SD mungkin nggak sampai kayak gini. Nah, ini ada pecahan campuran, kemudian ada tanda min-min. Ini karena min-min kayak gini berarti menjadi plus kan ya? Berarti menjadi, sebentar ini harus kita ubah dulu ya. Pecahan campuran ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa ya, biar lebih enak. Ini ke sini kita kali, kemudian ini ke sini kita tambah. 2 kali 4 berapa? 8. 8 tambah 1, 9. Berarti ini min 9 per 2. Karena jadi plus, berarti ini kita tambah. 3 kali 3 kali ya. 9. 9 ditambah 2, 11. Berarti ini 11 per 3. Oke, caranya seperti yang tadi yang kita tunjukkan. Seret. Nah, saya tulis di sini. 3 kali 9, 27. Karena ada min, berarti ini min 27. Seret. 2 kali 11 berapa? 22. Berarti ini plus 22. Seret. 2 kali 3 berapa? 6. Oke. Negatif 27 ditambah 22. Nah, berarti min kan ya? Nah, berarti min berapa ini? Min 5. Nah, min 5 per 6. Berarti jawabannya A. Oke, mungkin ada pertanyaan, ini minnya kok di 5 kok tiba-tiba jadi di tengah? Ya, jadi min 5 dibagi 6 itu sama aja dengan min 5 per 6. Sama ini. Nah, sama. Oke, lanjut ya. Lanjut lagi nomor berikutnya ini. Oke, ini juga sama. Tipenya kita jadikan pecahan biasa dulu biar aman. Kali ditambah. Berarti menjadi 2 kali 5, 10. 10 tambah 1, 11 per 2. Ini min ya. Terus ini hati-hati jadi plus. Terus ini kali ini ditambah. 3 kali 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8 per 3. Nah, setelah itu kayak tadi caranya kita kalikan silang aja ya. Ini kali ini. 3 kali 11. 33. Karena ada min, maka ini min 33. Seret. 2 kali 8 plus 16. Ya. Ini berapa ini? 6 ya. Ini ke sini kan dikalikan 6. Oke. 33. Negatif 33 ditambah 16. Hutang 33 dibayar 16. Ya masih hutang ya. Nah, hutangnya berapa? Nah, ini masih banyak. Yaitu berapa ini? Berarti 33 dikurangi 16. Tapi nanti dikasih min gitu ya. Berapa? 17 ya. Ini min ya. Min 17 per 6. Atau minnya ditaruh tengah juga boleh kayak gini lah. Nah, ini masalahnya nggak ada di jawabannya, harus diubah ke pecahan campuran. Ya udah. Berarti 17 dibagi 6 berapa? Kan nggak bisa, tapi yang dibagi 6 itu berapa? 12 kan ya? Nah, 12 bagi 6 itu berapa? 2 kan? Oke. Nah, 12 ke 17 itu selisihnya berapa? 5 ya. Berarti ini 5. Ini penyebutnya 6, berarti 6. Min 2, 5 per 6. Oke, jawabannya ada A ya. Oke. Silakan dicermati dulu. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang perkalian. 5 per 6 dikali 3 per 4. Oke. Kalau perkalian itu langsung kita kalikan atas dan bawah langsung juga bisa. Tapi kalau bisa disederhanakan, lebih baik kita sederhanakan. Kayak ini ya, 3 dan 6 kan bisa kita sederhanakan. Ini 1, ini 2. Berarti 5 kali 1, 5. 2 kali 4, 8. Ya, berarti jawabannya adalah kayak ini. B, 5 per 8. Bagaimana kalau ada pecahan campuran kayak ini sebelahnya? Ya harus kita ubah ke pecahan biasa dulu. Berarti menjadi ini dikali, ini ditambah. 5 kali 4, 20. 20 tambah 2, 22 per 5. Dikali 5 per 6. Nah, ini sama-sama 5-nya. Habisan 1, 1. Berarti jawabannya adalah 22 per 6. Nah, di sini nggak ada jawabannya. Berarti harus kita ubah ke pecahan campuran.
22 dibagi 6, nggak bisa kan ya, yang bisa dibagi 6 itu yang dekatnya 22 itu 18. 18 bagi 6, 3. 18 ke 22 berapa? 4 kan ya, 4 berarti ini 4/6. Nah, 4/6 kan nggak ada ini, tapi harus kita sederhanakan. Ini bagi 2 kan bisa. Berarti 3, 2/3. Jawabannya adalah B. Oke, seperti itu ya. Lanjut. Nah, sekarang pembagian. Nah, pembagian itu yang perlu kita ingat, yaitu ini kita ubah menjadi kali. Tapi kalau diubah jadi kali, maka ini dibalik. Jadinya 4/5 ya. Jadi ini kita balik. 5/4 jadi 4/5. Nah, setelah itu, kalau bisa disederhanakan, ya kita sederhanakan. Nah, ini kebetulan ini bisa disederhanakan ya. Cara coret kan 1, ini 2. 2 kali 4. 8, 9 kali 1, 9. Nah, ini D jawabannya. Oke, lanjut. Ya, berikutnya bagaimana kalau pecahan campuran seperti sebelahnya ini. Ya, ini mau nggak mau harus kita ubah ke pecahan biasa dulu. Berarti menjadi 5 kali 4, 20, 20 tambah 2, 22 dibagi 5/5 maksudnya. Ini dibagi dengan 3/5. Nah, ini harus kita ubah menjadi perkalian, berarti dibalik. Nah, tadi 22/5 dikali jadi 5/3. Ini coret-coret, berarti jawabannya 22/3. Nah, karena nggak ada, maka kita jadikan pecahan campuran. 22 dibagi 3 kan nggak bisa. Yang bisa itu 21. 21 bagi 3 itu 7. Nah, 21 ke 22 kan 1 kan sisanya. Berarti 7 1/3. Oke, B. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang operasi campuran. Jadi ada penjumlahan dan perkalian, cuman ini dalam pecahan. Berarti ada penjumlahan dan perkalian, yang kita dahulukan harus yang perkalian dulu. Ini wajib didahulukan, jangan ditambah dulu. Oke, coret-coret ya. 1, 1. Berarti ini menjadi 3/4 ditambah 1/3. Nah, sama seperti tadi caranya. Kita kali menjadi 9. Kali jadi 4. 4 kali 3, 12. Berarti ini 13/12. Jangan jawab A, ini A jebakan. Oke, nggak ada kan? Berarti harus kita ubah ke pecahan campuran. 3 kali segi 12, nah, ada 1, sisa 1. 1, nah, oke ada ya. Oke, C. Lanjut. Nomor 19 masih pecahan, cuman ini merupakan soal cerita. Tini mempunyai pita 5,5 meter dan membeli lagi di toko 1/3. Kemudian digunakan untuk membuat hiasan bunga 2/3/4 dan untuk membungkus. Nah, ini berarti pengurangan ya. Penjumlahan dan pengurangan ini. Berarti ini caranya 5,5 kita tambahkan dengan 1/3. Kemudian kita kurangin dengan 2/3/4. Ini kita tambah dulu 2, 1/6. Nah, kayak gini caranya. Tinggal kita jumlah aja ya. Semoga cukup. Oke. Ini caranya 5 tambah 1 berapa? 6. Oke. Setengah tambah 1/3. Setengah ditambah 1/3. Caranya kayak tadi ya. Ini. Jawabannya nggak enak ini. Nggak cukup. Oke. Saya tulis di sini. Nah. Setengah ditambah 1/3. Gini aja wis. Nah.
Terus lanjut 2 ditambah 2 berapa? 4. Oke, 4. Ini 3/4 ditambah 1/6. Saya pakai warna lain biar lebih nyaman. Oke. 1/2 ditambah 1/3. Caranya kayak tadi. Ya, ini berapa ini? 3 kali 1, 3. Ini 2. Berarti 5/6 kan? Ini 6. 5/6. Dikurangi. Ini 4 ya. Kemudian ini kali ini 18, 4 kali 1, 4. Saya tulis di sini ya. 18 ditambah 4. Ini kali ini. 24. Nah, berapa ini? 22/24. Atau kalau kita kecilkan menjadi 11/12. Berarti ini kurangi 4. 11/12. Nah, oke. Nah, seperti ini caranya ada dua. Kita bisa mengurangkan 6 dengan 14. Kemudian 5/6 dikurangi dengan 11/12. Bisa ya. Atau juga kita jadikan pecahan biasa dulu nggak apa-apa. Oke, kalau jadikan pecahan biasa berarti 6 kali 6 36. 36 tambah 5 berapa? 41 ya. Oke. Kemudian ini 4 kali 12 48. 48 ditambah 12 berarti ya 48 tambah 11 ya. 59 ya. Nah, berikutnya karena ini penyebutnya nggak sama, maka kita samakan. Ini 6, ini 12, maka ini perlu kita kalikan dengan 2, ini kita kalikan dengan 2. Berarti ini menjadi ini 12, ini berarti 82 dikurangi 59/12. Di mana sini ya? Sini aja lah. Oke. 82 dikurangi 59. Berarti berapa ini? 13 ya. Oke, 13/12 berarti jawabannya. 13/12. Ini kalau kita kecilkan, kalau kita ubah ke pecahan campuran, karena nggak ada kan, ya harus ke campuran. Berarti 1/12. Kayak tadi. Oke, C jawabannya. Oke, silakan dipahami. Oke, lanjut ya. Oke, seorang dokter memberikan 40 tablet pada seorang pasien. Jika tiap hari harus minum 1/4 tablet, maka obat akan habis dalam berapa hari? Jadi ada 40 tablet ya. Ini tablet itu obat ya, bukan tablet yang punya kalian itu, bukan. Oke, kemudian diminum 1/4 tablet setiap hari. Nah, jadi berapa hari? Jadi 1 hari 1/4. Jadi per hari itu 1/4. 2 hari 1/4 lagi, ditambah lagi, tambah lagi, itu sampai 40. Sampai totalnya 40. Nah, ini tuh ada berapa hari? Nah, berarti apa ini? Kurangi atau bagi? Iya, dibagi ya, bukan dikurangi. Oke, kita bagi dengan 1/4. Nah, ini 1/4 kita ubah ke pecahan biasa. Ini dikali, kemudian ditambah ya. 4 kali 1, 4 tambah 1, 5 ya. Berarti ini 5/4. Nah, hati-hati ini pembagian, berarti kita ubah ke perkalian, caranya dibalik. Coret 4/5. Coret-coret 8. 8 kali 4, 32. Ada. Oke. Lanjut ya. Nomor berikutnya. Oke, kita sekarang sudah ke himpunan. Nah, kumpulan berikut yang termasuk himpunan. Oke, himpunan itu adalah kumpulan yang
anggotanya itu bisa didefinisikan dengan jelas ya, artinya tidak ada perbedaan pendapat. Yang A, kumpulan hewan berkaki 2. B, kumpulan imut. Nah, imut ini kan nggak jelas ya, artinya itu subjektif ya, pendapat orang beda-beda. Ada yang mengatakan kucing itu imut, ada yang tidak. Jadi beda-beda. Lanjut. Yang C, angka cantik ya. Angka cantik juga tergantung masing-masing orang. Ada yang mengatakan angka berapa misalkan. Angka 7 itu cantik tapi beberapa orang nggak suka 7. Ya. 7 nggak bagus. Ada yang misalkan angka 212 itu bagus. Ada yang mengatakan nggak bagus. Saya suka 121. Ya terserah ya. Berarti pendapat orang beda-beda. Kumpulan anak pintar. Nah, pintar juga relatif ya. Kadang ada orang yang dianggap pintar, ada orang yang dianggap biasa. Jadi ini merupakan kumpulan yang bukan terus himpunan karena masih ada perdebatan artinya itu. Kalau yang A, kumpulan hewan berkaki 2 ini sudah jelas ya, sepakat semuanya, anggotanya apa saja sudah jelas. Ya, anggotanya ayam, apalagi ya burung dan sebagainya lah banyak ya. Sehingga A ini ini termasuk himpunan. Karena sudah jelas, tidak ada perbedaan pendapat. Oke. Ini sudah kita bahas di video himpunan tersendiri ya. Berikutnya himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak punya anggota. Ya, dia himpunan tapi dia nggak punya anggota. Contoh yang A, himpunan hewan berkaki 2 ini anggotanya ada, yaitu apa aja? Ya tadi, ya bisa ayam, ya. Apalagi ya banyak ya, salah satunya ayam. Yang B, himpunan bilang cacah yang kurang dari 0. Nah, cacah itu apa sih? Cacah itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Nah ini himpunan bilang cacah yang kurang dari 0. Kurang dari 0, ya negatif 1 kan? Nah kan nggak bisa, karena cacah kan 0, 1, 2, 3, 4. Berarti jawabannya B. Karena B itu anggotanya 0, 1, 2, 3, 4. Nah di sini diminta kurang dari 0, ya nggak ada. Yang C, himpunan bilang bulat yang kurang dari 0. Oh banyak, ya ada min 1, min 2, min 3 itu kan termasuk bilang bulat juga. D, himpunan bilang prima genap. Oke, bilang prima itu yang genap itu berapa? Itu angka, kan bilang prima kan dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya kan. Yang genap yang mana? Yang genap kan ini, 2. Berarti yang D itu ada anggotanya, nggak kosong itu. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut. Nomor 23. Nah, ini sudah masuk lambang-lambang. Jika K sama dengan kayak gini, X, di mana X itu antara 1 dan 5. Nah, kalau nggak ada sama dengannya, artinya berarti 1 dan 5 tidak ikut. Ini keterangannya apa ini? X anggota bilangan asli. Bilangan asli itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, di sini karena ini nggak ada sama dengannya, maka yang termasuk adalah 2, 3, 4. B. Nah, ini yang berikutnya, bagaimana kalau ada sama dengannya? Berarti satunya ikut, yaitu 1, 2, 3, 4. A. Bagaimana kalau semuanya ada sama dengannya? Berarti 5 dan 1 ikut, yaitu D. Seperti itu ya. Lanjut. Oke, diketahui A2357 yang bisa menjadi semesta bagi himpunan tersebut adalah, nah artinya semesta itu dia itu bisa masuk ke pilihannya. Contoh, bilangan ganjil. Nah, ini 357 ganjil, tapi duanya kan nggak ganjil, berarti nomor yang A salah. B, bilangan genap, oke salah jelas, karena 357 kan nggak genap ya. Oke, kemudian D, pecahan, oke salah, sudah jelas salah. Nah ini sudah jelas ya, ini jawabannya adalah bilangan prima, karena ini 2357 kan termasuk bilangan prima. Bilangan prima kan 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah ini termasuk ini. Nah 2357 kan ini yang dimasukkan, yang dimaksud ini. Oke lanjut. Berikutnya, kalau 24, 6, 10 dan B 0, 1, 2, 3, 4. Yang bisa menjadi semesta bagi kedua himpunan tersebut adalah, kalau A bilangan prima, ini enggak ya, karena 4 kan bukan bilangan prima. Jadi ini salah.
B genap. Oke, 2, 4, 6, 10 ini genap, tapi kita lihat yang B. B sini nggak ada 1, ada 0. Ini kan bukan genap, sehingga ini salah. C, bilangan asli. Oke, ini 2, 4, 6, 10 ini asli. 0, 1, 2, 3, 4, nah ini ada 0. 0 ini bukan bilangan asli. Cacah ini ya. Oh, ini cacah ada ya. 0 juga masuk. Karena 0 itu kan, cacah itu kan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ini yang mungkin yang D. Oke, lanjut ya. Nah, berikutnya ini irisan. Jadi lambangnya kayak gini, ya kayak N itu irisan. Irisan itu apa? Irisan itu yang sama. Yang sama itu yang ini, irisan. Nah, berarti apa anggotanya? 2,5 atau 2 dan 5. B. Lanjut. Nomor 26, gabungan. Oke, gabungan ini U, union, gabungan. Gabungan itu berarti semua yang ada di lingkaran ini. Apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. A ya. Jadi yang 8, 9 nggak ikut. Bisa dipahami ya. Lanjut. Berikutnya A komplement. Ya, jadi C kecil di atas itu komplement ya, bukan Celcius. Oke. Komplement itu apa? Komplement itu A komplement itu artinya selain A ya. Jadi selain anggota A. Selain anggota A, atau saya mengatakan ini celain ya, celain A. A itu kan 1, 2, 3, 4, 5. Lah, celain A itu apa aja? Ya ini, Pak. 6, 7, 8, 9. Ya, selain A yaitu ini. Kita urutkan ya. 6, 7, 8, 9. 6, 7. Oke, ini D. Oke, bisa dipahami, lanjut. Nah, bagaimana kalau B komplement? Nah, ya, berarti selain B. B itu kan 2, 5, 6, 7. Selain B berarti yang ini 1, 3, 4 sama 8, 9. Nah, ini C ada ya. Nah, berikutnya nomor 29. Sekarang A kurangi B, selisih. Oke, kalau selisih itu berarti A-nya di depan kan, berarti kamu lihat yang A. A itu kan 1, 3, 4, 25. Ini kita kurangi dengan yang irisan. Irisan kan 25. Nah, berarti A kurangi B itu adalah hanya ini saja. 1, 3, 4. A itu kan 1, 2, 3, 4, 5 semua. Karena dikurangi B berarti dikurangi irisannya. Sehingga hasilnya 1, 3, 4. Oke, ini sudah kita bahas kok di video himpunan tersendiri. Lanjut. Bagaimana kalau B dikurangi A? B dikurangi A berarti semua B kan 2, 5, 6, 7. Ini kita kurangi yang irisan. Kita kurangi ini. Berarti tinggal apa? 6 dan 7. Nah, oke, gitu ya. Kita cek yang tadi. Nah, ini sama kan ya. Jadi A dikurangi B itu tidak sama dengan B kurangi A. Cuman caranya sama. Hasilnya beda ya. Karena tidak berlaku komutatif. 5 kurangi 3 itu nggak sama dengan 3 dikurangi 5. Tidak, itu sudah pasti. Nah, sekarang kita ada di soal cerita. Dari 28 peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstra di sekolah, 15 anak mengikuti pramuka, 12 anak futsal, dan 7 anak mengikuti keduanya. Yang ditanya adalah banyak peserta didik yang tidak mengikuti pramuka maupun futsal. Yang pertama kita gambarkan diagram Venn dulu biar lebih mudah. Nah, kayak gini. Ini kita misalkan yang di sini itu ada apa lagi ya? Pramuka sama futsal. Ini kita misalkan P, ini F. F itu futsal ya, bukan pramuka. Kemudian, nah ini kuncinya. Kuncinya adalah cari yang gemar keduanya. Nah, yang suka keduanya atau yang mengikuti keduanya. Yang mana ini? Ini mengikuti keduanya. Nah, tadi. Nah, ada 7. Ini kita isi 7. Nah,
Nah, ini sudah kita isi 7, maka yang pramuka tadi ada berapa? Pramuka ada 15 ya, 15 ya. Berarti ini kita isi berapa? 8, karena 8 ditambah 7 kan 15. Terus futsal ada 12 kan, 12. Ini yang sudah kita isi 7, berarti ini 5. Nah, sekarang totalnya berapa ini? 8 tambah 7, 15, 15 tambah 5, 20. Nah, 20, padahal harusnya kan 28. Nah, berarti kita kurang berapa ini? Ya, ini kita kurang 8 orang. Nah, 8 orang ini berarti dia itu tidak mengikuti dua-duanya, dia ada di luar. Ini 8 anak. Nah, 8 anak tidak mengikuti keduanya. Berarti jawabannya D. Oke, lanjut. Dari sekelompok peserta didik, 12 peserta didik bawa jangka dan busur. Oke ya, ini ada yang diketahui ada jangka sama busur. 3 peserta didik membawa jangka dan busur. Oke, ini yang kita garis bawah yang menyukai keduanya ini. Oke, kita gambarkan dulu ya. Ini kita misalkan ini jangka itu J, ini B. Kemudian fokus di angka yang menyukai keduanya yaitu 3. Ini 3 anak. Oke. Kemudian jangkanya ada 12 anak ya. Karena sudah terisi 3, maka ini kita isi 9 anak. Kemudian busur 10. Oke, ini berarti sudah isi 3, berarti ini 7 anak. Kemudian 5 anak tidak membawa jangka maupun busur. 5 anak dia di sini 5 anak. Ini 5 anak di luar. Ditanya banyak peserta didik dalam kelompok tersebut, ya sudah. Berarti 9 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 5. Hasilnya berapa? 24 ya. Oke, ini 24 peserta didik atau anak atau orang ya. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut. Dari 75 orang peserta didik, 52 orang gemar sepak bola dan voli. Oke, kita gambarkan biar lebih cepat. Nah, ini ditanya apa ya? Banyak peserta didik yang hanya gemar bola voli adalah. Oke. Jadi yang pertama, kita harus menentukan atau mencari yang gemar keduanya. Ini ada keterangan voli dan sepak bola. Nah, ini kuncinya di sini ini. Ini kunci ya. Jadi kalau ada gemar keduanya atau gemar atau mengikuti keduanya, ini yang kunci. Ini nanti kita isikan di tengah ya. Ini kan 27. Ini sepak bola SB. Ini voli V. Nah, kayak gini. Kemudian apalagi 52 orang gemar sepak bola. Oke, 52 orang. Ini kan sudah terisi 27 ya. Berarti ini kita isi berapa ini di sini? 25 ya. Ini 25. Berikutnya mana ini? Voli nggak ada. Oke. Dari 75 orang peserta didik, 52 orang gemar sepak bola. Nah, yang ditanya adalah ini ada keterangan hanya gemar voli. Berarti yang ditanya adalah yang sebelah sini. Nah, bagaimana caranya? Ya sudah, berarti ini 75 kan totalnya kan 75 kan ya. 25 ditambah 27 ditambah berapa? Ada 75 ya. Berarti ini kan 52. Nah, 75 dikurangi 52. Jawabannya berapa? 23 orang. Oke. Jadi yang di tanda tanya ini jawabannya 23 orang. Nah, ini 23. Silakan dicermati. Oke, lanjut ya.
Ya, oke. Nomor 34 ini kayaknya sama dengannya tadi, yaitu yang ditanya jumlah anggotanya. Oke, sorry. Jadi ini kayaknya beda ya, karena ini kita cari yang membawa, yang menyukai keduanya atau yang mengikuti atau yang membawa keduanya ada nggak? Ini 25 orang. 12 orang bawa tongkat, 15 orang bawa bendera semapur. 6 orang tidak, ini ada keterangan tidak ya, beda ya dengan bawa keduanya. Jumlah anggota yang membawa kedua alat. Oke, karena ditanya yang membawa kedua alat, berarti yang ditanya itu adalah yang ini irisan. Padahal tadi kita tuh kan yang pertama kan harus mengisi yang tengah dulu. Nah, ini bagaimana kalau yang ditanya yang tengah malahan? Nah, ini ada cara singkatnya. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita ini simpan dulu yang 25. Ya, ini sudah kita bahas di video himpunan kalau masih bingung. Kemudian tambahkan semuanya ini. Ya, kayak gitu. Jadi 12 tambah 15. Nah, ini berapa? 27 kan ya? 27, oke, 27 12 ditambah 15 ditambah 6. Ini kita tambahkan semua, tapi yang biru ini enggak. Ini 27 ditambah 6, ini 33 orang. Loh, padahal tadi itu ada 25 orang. Loh, kok lebih? Nah, lebihannya itu adalah yang irisan. Ini kita kalau kita kurangi berarti berapa orang ini? 8 orang ini yang membawa keduanya. Sehingga jawabannya B. Nah, ini kalau kita gambarkan itu ini 8 orang, kemudian membawa tongkat ya, ini tongkat, ini bendera ya, tongkatnya ini 4. Nggak apalah. Tongkatnya 4, benderanya itu ada mana benderanya? Oh, 15. Oke, berarti ini 7. Terus kemudian yang di sini yang di luar itu 6. Ini gambarnya kayak gini. Oke. Bisa dipahami ya? Oke. Baik, semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat ya. Dan hasilnya memuaskan PTS-nya. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.